Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Asbahna wa asbahna alhamdulillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Kita menunaikan sunnah di dalam puasa, makan sahur, dilanjutkan dengan ibadah salat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk mengisi akhir-akhir Ramadan ini. Kita lanjutkan kajian tentang fikih zakat. Kemarin sudah saya sampaikan tentang urgensi dan pentingnya zakat, pengertian zakat dan juga sedekah, serta perbedaan beberapa istilah terkait dengan donasi. Kemudian jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat. Sekarang kita melihat syarat umum objek zakat. Yang pertama, syarat zakat itu al-milkut tam. Kalau di dalam masalah fikih zakat, kepemilikan itu ada dua. Ada al-milkut tam, ada al-milkut naqis. Milkut tam artinya milik penuh secara sempurna. Maksudnya harta yang jadi objek zakat itu berada di tangan kita atau dalam kuasa kita, atau bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Kapan saja kita gunakan bisa. Yang ada di rumah, yang ada di rekening, itu sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Ini termasuk kategori al-milku at-tam, kepemilikan yang sempurna. Kalau al-milkun naqis, kepemilikan yang tidak sempurna atau kurang, milik kita tetapi tidak bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Contohnya, harta kita dihutang oleh orang lain, dipinjam oleh orang lain. Piutang kita yang berada di tangan orang lain tidak masuk dalam kategori milkut tam, karena belum ada kepastian dikembalikan atau tidak dikembalikan. Karenanya di kalangan para ulama, uang yang kita miliki yang berada di tangan orang lain itu ada yang dipastikan kembali, ada yang 50-50, ini kembali atau tidak belum tentu. Dan ada memang yang sudah dipastikan ketoknya nggak kembali. Kenapa kok seperti itu? Tiap kali ditagih kok murid-murid. Bagi alamat, alamat gak bakalan balik. Nah, yang menjadi objek zakat yang dibayarkan pada saat haul itu adalah al-milku at-tam, yang milik sempurna. Kemudian produktif dan berkembang an-nama. Kaedahnya begini, segala hal yang kita gunakan secara pribadi atau kita manfaatkan atau dimanfaatkan tidak termasuk objek zakat. Rumah yang kita tinggali tidak ada zakatnya. Ya. Kalau PBB ya, pajak bangunan. Ya. Rumah yang kita tempati tidak ada zakatnya. Mobil yang kita pakai juga tidak ada zakatnya. Kita beli rumah juga tidak ada zakatnya. Kita beli mobil juga tidak ada zakatnya. Kalau jual beli itu zakat ada pada pedagang, bukan pada pembeli. Nah, di sini kemudian muncul persoalan. Ada orang yang punya rumah itu lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu. Rumah yang lebih dari satu ini tidak mungkin digunakan dalam waktu yang sama sekaligus. Di sini ada, di bawah sana juga ada. Dalam satu malam itu ditempati dua-duanya. Nah, seperti ini hadirin.
ada kajian-kajian fikih zakat kontemporer, dan ini diadopsi oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional itu diantara rumus zakat yang ada pada mereka itu begini, bahwa rumah yang kedua yang tidak digunakan, rumah yang ketiga tidak digunakan, mobil yang lebih dari yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikenakan zakat. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya begini, kalau orang punya rumah tidak ditempati, ini punya indikasi begini, harta itu menjadi terkonsentrasi pada diri seseorang, tidak produktif, padahal ayatnya kaila yakuna dulatan bainal anbiya. Kalau tanah bagaimana? Kalau tanah itu sebetulnya tidak ada zakat pada tanah, yang ada adalah zakat dari hasil tanah tersebut. Makanya ada hukum yang spesifik terkait tanah di dalam Islam itu. Apabila ada orang yang punya tanah 3 tahun nganggur tidak dikelola, maka diambil oleh pemerintah, dikasihkan ke yang siap mengelola. Dan itu dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat dulu pada masa Nabi mendapatkan iktok. Iktok itu kapling-kapling yang dihadiahkan oleh Rasulullah, pemerintah, kepada individu. Iktok ada iktok irfaq, ada iktok tamlik diberikan. Ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata dia sudah tak lagi kuasa merawat dan menanaminya. Oleh Umar dikatakan, ambil seluas yang kamu sanggup untuk mengelolanya, yang tidak sanggup mana dikasihkan yang siap mengelola. Ini terkait dengan masalah tanah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita jumpai ada tanah lama nganggur, tiba-tiba ada yang mendirikan warung atau tempat tambal ban, nah yang menempati itu adalah pengikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengadopnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau di mana itu kamu kok tempatnya tempat di sini? Bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Salah atau benar? Benar kan? Ternyata banyak pengikut banget pula di Khattab di sini. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumus zakat di Basnas seperti itu, rumah yang kedua dan sebagainya. Nah, terus bagaimana agar tidak terkena zakat? Bukan agar tidak terkena zakat, kena zakat itu berkah. Nah, kalau misalnya kita serahkan kepada orang lain untuk memanfaatkan atau malah disewakan dan ternyata hasil sewanya tidak mencapai nisab, tidak ada zakatnya. Ini yang dimaksud dengan zakat itu mendorong investasi agar produktif. Aslinya di dalam Islam itu semua sumber daya harus produktif, tidak boleh ada yang nganggur. Manusia nggak boleh nganggur. Bahkan Pak, tidak ada kata pensiun di dalam Islam itu. Pensiun itu ada di perkantoran. Kalau di dalam Islam tidak. Abu Darda radhiyallahu anhu ketika sudah sepuh, beliau tetap nanam. Ketika ketemu dengan anak-anak muda, bahasa sekarang dibully. Wahai sahabat Nabi, engkau sudah tua, untuk apa nanam? Antara usiamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pohon ini berbuah, sepertinya engkau meninggal dulu. Apa jawaban beliau? Tugasku hanya menanam, masalah hasilnya urusan belakangan. Nanti ada yang memanfaatkan. Kita dimotivasi untuk produktif sampai-sampai kalau kita menanam kemudian berbuah, dimakan oleh orang lain disebut sedekah. Dimakan oleh hewan disebut dengan sedekah. Dimakan oleh codot dan sisanya panjenengan habiskan tetap disebut sedekah. Mendorong untuk apa? Untuk produktif. Tanah begitu juga. Uang juga harus produktif. Zakat mendorong investasi, sebab kalau kita diamkan uang 100 juta misalnya, atau ibu-ibu punya emas 100 gram misalnya, tiap tahun kena zakat 2,5%, 2,5%, 2,5%. Lama-lama bagaimana? Habis. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah, zakat itu mendorong investasi.
investasi, makanya jangan didiamkan. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan saran sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi secara mauquf, ibtahu bi amwalil yatama hatta la ta'kul as-sadaqah la tastahliku as-sadaqah, dalam riwayat seperti itu. Artinya investasikan harta anak yatim yang kamu asuh agar tidak habis dimakan oleh zakat. Harta kita pun juga demikian. Pengertian dihabiskan itu ya tiap tahun karena berkurang 2,5%, kalau dibuat kurva nurun. Lama-lama nanti di bawah nisab tidak ada kewajiban zakat, maka didorong untuk investasi. Kalau seperti itu hadirin luar biasa. Luar biasa pergerakan ekonomi akan berkembang karena tidak ada orang yang nyimpan. Boleh menabung, tapi kemarin sudah saya sampaikan, bila mencapai nisab minimal dikeluarkan zakatnya. Meskipun ada juga penulis ekonomi Islam yang mengatakan timbunan tetap timbunan meskipun dikeluarkan zakatnya. Ini sekedar perbedaan pendapat. Jadi produktif dan berkembang. Kalau panjenengan bisnis, misalnya punya ruko digunakan untuk dagang, maka yang dikenakan zakat perdagangan adalah modal yang diputar itu termasuk termasuk barang yang diperdagangkan, tapi dengan hitungan nanti yang agak spesifik. Sedangkan rukonya tidak dihitung, mobil yang digunakan untuk operasional tidak dihitung, komputer, laptop, etalase dan lain sebagainya tidak dihitung. Nah ini kalau zakat perdagangan. Selanjutnya yang ketiga, mencapai nisab. Nisab itu batas minimal. Nisab itu batas minimal. Gambaran nisab begini, hadirin rahimahullah. Kecil kayak. Gambaran nisabnya. Batas minimal yang kena zakat itu. Pertama, onta. Panjenengan punya onta? Kalau nggak punya saya lewati. Dibahas pun jenengan juga mengeluarkan zakat onta. Kemudian berikutnya sapi. Kambing di atas. Panjenengan punya sapi? Bukan disebut kambing di atas. Yang paling kambing dulu. Oh iya. Onta, Pak. Zakatnya kambing. Sabar, Pak. Sabar. Onta dulu. Sekarang sapi. Kambing itu maksudnya yang dikeluarkan zakatnya. Baik, sapi dulu. Panjenengan punya sapi? Enggak, kita lewati. Punya kambing? enggak. Kita lewati. Lah mustahil kambing lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sapi, kalau sapi itu kalau 1 sampai 29 ekor belum ada zakatnya. Tapi sebetulnya begini, secara spesifik itu zakat peternakan itu tergolong dengan hal yang disebut oleh hadis Nabi, fi saimatil ghanami zakat. Saimah itu apa? Bukan soimah ya, saimah. Apa saimah itu? Hewan ternak yang mayoritas makanannya itu tanpa biaya atau cari sendiri. Karena sudah besar-besar ya, cari sendiri. Sedangkan yang diternakkan dan mayoritas menggunakan biaya tidak termasuk dalam kategori saimah, tapi nanti kalau dijual menjadi objek zakat perdagangan. Terus kemudian kambing, kalau kambing itu 40 ekor. 40 ekor baru ada zakatnya. Kalau sapi tadi minta berapa ekor? 30 ekor. Kalau 30 ekor tadi zakatnya apa? 1 ekor sapi yang genap 1 tahun. Makanya bagi peternak sapi penting sapi-sapinya ini dibuatkan akte kelahiran biar nanti ini sudah 1 tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Terus kemudian kalau kan berikutnya hadirin dirahmati Allah, emas dan perak. Emas di sini kalau
nisabnya itu 20 miskol, bukan miskol ya, 20 miskol. Nah, ini ada yang mengkonversi menjadi 85 gram emas, ada yang berpendapat 93 gram emas, ada yang berpendapat 96 gram emas. Beda-beda tentang penafsirannya ya. Penafsirannya beda-beda. Kita gunakan yang 85 gram emas sebagai standar. Uang begitu juga. Uang dikiaskan dengan emas karena emas dulu sebagai alat tukar, maka sekarang pun uang sebagai alat tukar sehingga menjadi objek zakat. Nisabnya berapa? Sama 85 gram emas. Harga emas sekarang pinter ibu. Bapak-bapak lebih tahu daripada ibu. Sering jualkan. Kalau misalnya 900.000 sampai 1 juta misalnya, berarti tinggal dikalikan saja 85 kali 900 atau 85 kali 1 juta. Itu batas minimal. Sehingga nanti monggo dilihat di tabungannya itu ada nggak senilai itu. Nah, di antara ulama berpendapat yang sama bisa digabung. Sama ini sama nisabnya atau juga sama kadarnya. Karena emas itu uang disamakan dengan emas, maka bisa saja emas digabung dengan tabungan uangnya. Kalau saya punya 50 gram emas, 50 gram saja itu belum mencapai nisab. Tapi kemudian kalau digabung dengan uang tabungannya boleh jadi mencapai nisab. Nah, itu yang sama bisa digabung, meskipun ada juga yang sangat rigid, yang beda jenis itu tidak digabung. Ini sekedar perbedaan pendapat. Selanjutnya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perak nisabnya 595 gram emas, ini zakatnya 2,5%. Harta perniagaan senilai 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Ini tidak kita bahas secara detail, karena kalau zakat perdagangan sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga sangat rigid dan cara penghitungannya itu juga sangat rumit. Banyak rumus-rumusnya. Dan ini hanya kepada Allah SWT sebagai contoh ya. Ada pendapat Husain Sahata, terus kemudian ada penerapan di Saudi, kemudian di Malaysia, di Sudan, di Kuwait dan lain sebagainya. Rata-rata ada sedikit perbedaan. Nah, yang paling jauh perbedaannya itu perhitungan dari, ini saya kutip dari sebuah artikel jurnal, yaitu rumusnya Direktorat Pajak Departemen Kementerian Keuangan. Rumus panjenengan laba bersih kali 2,5%. Beda jauh dengan rumus-rumus yang ada. Baik, kita kembali ke nisab. Selanjutnya hasil tanaman. 5 wasak sama dengan 653 kg beras. Ada yang menggunakan gabah, ada yang menggunakan beras. Ada beda-beda pendapat, Nah, kalau ini cara berzakatnya tiap kali panen. Tiap kali panen. Nah, tiap kali panen ini tidak semua hasil pertanian. Atau juga kemarin kan sudah saya sampaikan, ada teori yang disebutkan pendekatan tafsili, pendekatan rinci, ada teori pendekatan ijmali atau global. Yang rinci mengatakan pokoknya zakat itu yang ada dalilnya. Kalau tidak disebutkan secara langsung oleh dalil, tidak ada zakatnya. Seperti yang saya contohkan tadi malam, emas, perak karena ada dalilnya, ada zakatnya. Berlian, intan, akik dan sebagainya, meskipun harganya nilainya tinggi, karena tidak ada dalilnya dianggap tidak ada zakatnya. Kalau mengikuti pendapat yang rinci atau tafsir. Kalau mengikuti pendapat yang ijmali, yang global, yang berpendapat pokoknya disebut harta
Karena ayat-ayat tentang zakat itu menggunakan kata harta mal atau amwal, khud min amwalihim atau wafi amwalihim. Maka tadi jenis-jenis perhiasan tadi itu termasuk menjadi objek zakat. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, barang tambang senilai 85 gram emas 2,5%, harta rikas temuan, harta karun contohnya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya jarang orang mengeluarkan zakat harta karun itu, sebab kalau sudah ketemu orang harta itu langsung diakui milik negara. Makanya kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya, ada tanah, ada bumi. Disebut bumi itu kalau sudah ketemu tambang itu masuk kategori bumi, meskipun galinya hanya 1 meter, itu masuk kategori bumi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, hasil profesi bagi yang berpendapat ada zakat profesi. Nah, kalau pendekatan yang tafsili tidak ada zakat profesi. Kalau pendekatan ijmali yang global ada zakat profesi, disebut dengan al-mal al-mustafad, uang yang dihasilkan dari usaha. Kalau di dalam Al-Quran, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah yang terbaik dari apa yang kalian hasilkan. Kalau di para ahli tafsir mengatakan imma bisina'atin au tijaratin, atau bisa jadi yang diperoleh melalui kerja profesional, usaha tertentu, atau melalui bisnis dan sebagainya. Yang penting hasil yang diupayakan. Min thayyibati ma kasabtum. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan pendapatan insidental? Nah, sebentar lagi ada namanya THR. Oke, ada namanya THR, pendapatan insidental berupa uang. Ini termasuk diberikan, digabung dengan uang itu. Tapi nanti dilihat syarat berikutnya, oke? Dilihat syarat berikutnya. Uang simpanan begitu juga, tabungan, oke? Kalau sudah mencapai haul memenuhi syarat, dikeluarkan zakatnya. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah mencapai nisab, berikutnya lebih dari kebutuhan pokok. Ini syarat bagi yang berpendapat bahwa zakat dibayarkan dari kekayaan neto. Nah, ini ada lagi mazhabnya Bapak Ibu. Ada mazhab bruto dan ada mazhab neto. Kalau bruto tidak perlu dikurangi untuk kebutuhan yang paling pokok, tiap kali dapat langsung, oke, tidak perlu dikurangi. Tapi kalau bruto, kalau neto dikurangi terlebih dahulu untuk kebutuhan yang paling pokok. Standar semuanya, oke, standar semuanya. Nah, kalau di Indonesia mungkin yang standar itu ya UMR. Ya, UMR itu sebagai hitung-hitungan standar. Kalau kemudian syarat yang kelima bebas dari hutang, Ustaz, saya itu punya hutang, beli rumah, oke, apakah menjadi pengurang? Karena rumah saya 500 juta Ustaz. Kalau dikurangi 500 juta habis, apakah saya tetap zakat? Cara kuranginya bukan dikurangi 500 juta, tapi dikurangi dengan tanggungan yang jatuh tempo selama 1 tahun. Kalau harga rumahnya 500 juta dibayar selama 10 tahun, berarti tiap tahun tanggungannya gimana? 50 juta. 50 juta ini sebagai pengurang, karena rumah termasuk kebutuhan yang paling pokok, asalkan memang yang dibeli itu standar rumahnya gitu. Kalau misalnya rumahnya 5 miliar dan hutangnya 5 miliar, bagaimana? Oh, ini sudah lebih dari yang primer, ini sudah masuk wilayah sekunder, bahkan wilayah tertier, masuk wilayah tahsiniyat, ya, sudah melampaui daruriyat kalau di dalam bahasa maqasidnya dan bahasa fikihnya itu. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, berlalu 1 tahun haul. Kalau orang Jawa menyebut khol. Khol itu dari kata-kata haul, putaran 1 tahun. Sama dengan panjenengan kalau membayar pajak itu kan tahunan gitu. Nah, zakat pun juga bayarnya tahunan. Kita menghitungnya dari bulan apa? Seharusnya menggunakan hitungan hijriyah.
menggunakan hitungan Hijriah. Kalau menggunakan hitungan Hijriah, misalnya bulan Syawal, berarti nanti bulan Ramadan mengeluarkan. Kalau saya awali Muharram, berarti Dzulhijjah nanti mengeluarkan. Bagaimana kalau menggunakan Masehi? Menggunakan Masehi pun boleh, tetapi di antara peneliti itu menaikkan nilainya, Pak. Bukan 2,5%, tetapi 2,557% atau 2,57%. Ada kenaikan kalau menggunakan Masehi. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sempit, nggih. Nah, sekarang saya pindah. Kalau kemudian ini tentang zakat hanya 1 semester. Nah, tentang zakat itu diberikan kepada siapa? Nah, tadi malam sudah saya sampaikan. Distribusinya spesifik kepada kelompok yang disebut dengan asnaf, ya, al-mustahiqun, asnaful mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu yang disebutkan oleh surat At-Taubah ayat 60? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Ustaz, kalau dilihat dari ayatnya itu kayaknya saya termasuk penerima. Yang mana? Itu Ustaz, masa kini Ustaz. Oh, berarti saya kan di masa kini. Bukan masa kini, masa kini. Ya. Siapa mereka itu? Ya, ini. Ada fakir, ada miskin, dan lain sebagainya. Tapi ingat hadirin, fakir dulu dengan fakir sekarang, miskin dulu dengan miskin sekarang, itu mungkin standarnya berbeda juga. Ustaz, tetangga saya itu katanya miskin, tapi rumahnya kok besar. Dan memangnya dia rumah sendiri, rumah warisan Ustaz. Bukan dilihat dari besarnya rumah. Masalahnya dia itu ada uang yang digunakan mencukupi kebutuhannya enggak hari-hari itu. Bukan masalah rumahnya yang besar. Ustaz, dia itu punya mobil. Iya, mobilnya itu digunakan untuk apa? Untuk produktif. Kemudian juga hasil produktifnya itu bagaimana? Karena boleh jadi mobilnya digunakan untuk jualan, hasil jualannya tak mencukupi, bisa juga begitu. Loh, Ustaz punya mobil masa kategorinya miskin? Kalau di dalam surat Al-Kahfi ada disebutkan wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal-kapal yang dilubangi itu oleh Nabi Khidir, milik siapa? Milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Mereka disebut miskin meskipun punya apa? Kapal-kapal. Tapi bukan kapal pesiar, Pak. Kapal-kapal yang digunakan untuk bekerja mencari ikan. Boleh jadi punya mobil digunakan untuk kegiatan transaksi jual beli bisnis, tapi hasilnya tidak mencukupi. Ustaz, kalau saya dagang, kalau rugi bagaimana? Apakah kena zakat juga? Rugi, kalau ternyata masih mencapai nisab ya kena zakat. Itu tandanya panjenengan bisnisnya besar. Ustaz, kalau untung bagaimana? Kalau untung, tapi ternyata nggak mencapai nisab, omsetnya itu atau dagangannya tidak kena zakat. Kenapa? Berarti dagang panjenengan masih kecil, masih kecil. Jadi hadirin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf. Terus kemudian ada riqab untuk membebaskan budak. Kemudian ada ghurim, kriterianya hutang untuk orang lain untuk biaya mendamaikan dua pihak yang berperkara atau berseteru, atau hutang untuk diri sendiri yang untuk memenuhi kebutuhan paling pokok dan ia tidak mampu melunasinya dan sebagainya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang tidak boleh menerima zakat sinten. Kalau Rasul dan keturunannya tidak ada zakat, walaupun di antara ulama berpendapat keturunan Rasul untuk zaman sekarang boleh mendapatkan zakat. Kenapa? Kalau dulu tidak boleh menerima zakat karena ada pos tersendiri untuk mereka itu melalui harta rampasan perang.
Ya, wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Untuk Rasul dan keturunan-keturunannya. Sekarang tidak ada lagi pos itu sehingga mereka bisa diberi zakat. Ada yang berpandangan seperti itu. Termasuk juga yang tidak boleh kita kasih zakat siapa? Orang tua kita, kakek kita ke atas, anak cucu ke bawah. Ini yang menjadi orang-orang jadi tanggungan kita. Jadi kita tidak boleh kasih zakat ke orang tua meskipun tergolong fakir dan miskin. Terus kita kasih dari mana? Ya selain zakat. Ya selain zakat. Anak begitu juga, anak cucu tidak boleh kita kasihkan zakat kita. Terus dikasih apa? Ya dari uang kita sendiri selain zakat. Zakat diberikan kepada karib kerabat yang bukan menjadi tanggungan kita atau orang lain selama memenuhi kriteria 1 dari 8 kelompok ini. Hadirin dan dirahmati Allah SWT. Kemudian kalau kita kasih fakir miskin, berapa yang kita kasihkan? Nah, kalau diskusinya para ulama fikih itu, seharusnya orang fakir miskin itu kalau diberi sekali diberi cukup untuk 1 tahun minimal, atau sekali diberi cukup untuk sepanjang hidupnya. Bahkan para ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyarankan begini, ulangi orang yang menerima zakat itu sampai dia itu bisa kaya, bisa mandiri. Nah persoalannya, apa bisa orang fakir miskin kita kasih zakat 100.000, 200.000 cukup untuk 1 tahun? 100.000, 200.000 bisa cukup untuk 1 tahun kalau dibelikan kalender, dari Januari sampai Desember, cukup 1 tahun. Nah di sini kemudian perlu kembali ke asalnya, kepada aslinya sebetulnya. Apa aslinya? Aslinya zakat itu diberikan kepada lembaga. Kalau dulu disebut dengan Baitul Mal, tidak diberikan langsung kepada yang berhak. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar serta Umar dan Ali radhiyallahu anhum, zakat itu dibayarkan ke Baitul Mal. Hanya pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berinisiatif zakat itu dibedakan jadi 2. Ada zakat harta yang nampak dan zakat harta yang tidak nampak. Al-amwal dzahirah dan al-amwal al-batinah. Yang nampak apa? Dagang, tani, ternak, ini yang nampak-nampak. Yang nampak dibayarkan ke Baitul Mal. Yang tidak nampak seperti apa? Emas, perak, tabungan. Ini alternatif, boleh dibayarkan ke Baitul Mal, boleh secara langsung kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya. Ya. Walaupun pembagian ini juga ada kritikan, bukan kritikan, catatan begini. Sebetulnya kalau pembagian harta bikin nampak atau tidak nampak, saat ini Bapak Ibu semua harta itu sudah nampak semua. Bahkan tabungan kita itu diketahui oleh orang lain. Sinten yang tahu Bapak Ibu? Nah, pegawai bank itu tahu. Tahu kalau kita itu punya duit. Bahkan kadang informasi seperti ini disampaikan juga ke perusahaan asuransi, disampaikan juga informasinya. Sehingga kita sering mendapatkan SMS atau WA dari perusahaan asuransi. Orang pajak juga tahu. Artinya semuanya sudah dhahirah. Kalau sudah dhahirah, idealnya diserahkan kepada lembaga. Idealnya seperti itu. Kalau diserahkan kepada lembaga, nanti bisa zakat sekali diberi untuk 1 tahun. Kalau kita memberikan 100.000 tidak bisa 1 tahun. Tapi kalau dikumpulkan oleh lembaga zakat, bisa nanti untuk beasiswa fakir miskin 1 tahun beasiswa, atau sampai selesai untuk beasiswa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah tahu siapa saja yang berhak, kemudian penyalurannya dalam bentuk apa? Penyalurannya dalam bentuk apa? Penyaluran zakat ini hadirin tidak selamanya dalam bentuk konsumtif.
Tidak selamanya diberi uang atau diberi barang untuk keperluan-keperluan yang sifatnya konsumsi, tetapi diberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu banyak sebetulnya. Kalau mengikuti konsep maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, ada kebutuhan terkait dengan agama, kebutuhan terkait dengan jiwa, kebutuhan terkait dengan keturunan, terkait dengan akal serta harta dan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya bagaimana? Misalnya zakat disalurkan bagi pembinaan keagamaan masyarakat, fakir miskin. Mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah, cukup banyak saudara-saudara kita secara ekonomi tidak mampu, tapi pemahaman agama juga tidak mampu. Sehingga banyak juga yang tidak sholat. Kan kasihan, sudah nggak punya duit nggak sholat itu kan kasihan. Nah, makanya perlu pembinaan untuk mereka agar tercerahkan pemahaman agama. Kemudian juga ada kalanya juga di daerah-daerah pelosok yang ada kristenisasi. Untuk bangun masjid sana itu sulit. Makanya biasanya teman-teman bapak zakat kalau bertanya, Ustaz, uang zakat itu boleh nggak untuk bangun masjid itu? Saya tanya, bangun masjid di mana? Kalau di Kota Malang itu sudah banyak orang-orang kaya yang seharusnya membutuhkan. Tapi yang di sana daerah-daerah pelosok yang perlu perjuangan untuk mendirikan masjid. Jangankan untuk membebaskan tanah saja nggak sulit lah ya Pak. Apalagi satu desa kalau mayoritasnya itu non muslim itu agak sulit. Nah itu boleh seperti itu di sana untuk membangun masjid di sana. Kalau di kota Biar yang sudah kaya itu lebih dari zakat itu, selain zakat yang digunakan untuk bangun masjid. Kemudian untuk jiwa bagaimana? Zakat disalurkan untuk kesehatan. Makanya ada lembaga zakat yang mendirikan klinik, lembaga zakat yang mendirikan klinik. Dulu waktu kami masih mahasiswa itu boleh dapat zakat dulu. Anak saya yang nomor 2 itu dari proses kehamilan sampai melahirkan dibiayai di rumah sakit gratis. Suatu saat kami dapat pengantar dari rumah sakit tersebut menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu masjid. Tempatnya masjid dekat stadion di Kairo. Kemudian di bawah itu ada basement. Situ tertulis di pintunya ini, tertulis tulisan begini: kepada para pengunjung kami beritahukan bahwa alat-alat yang ada dalam ruangan ini dibiayai dari zakat. Bagi yang tidak berhak menerima zakat, mohon maaf, mohon tidak menggunakan fasilitas yang ada di sini. Luar biasa, alatnya canggih-canggih. Alatnya canggih-canggih. Nah ini penyaluran zakat untuk kesehatan. Kesehatan itu bahkan mahal. Begitu juga untuk keturunan bisa zakat disalurkan untuk biaya pernikahan bagi yang tidak mampu. Saya pernah baca ditempel Pak di tiang-tiang listrik di Sudan itu tertulis, bagi pemuda-pemudi yang memasuki usia nikah dan tidak mampu menikah, silahkan berkomunikasi dengan rumah zakat Sudan, dibiayai untuk pernikahan. Luar biasa, luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau nikahnya dibiayai dari zakat, resepsinya jangan disantikan. Masyarakat muslimnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biaya pernikahan, kelahiran itu juga perlu biaya. Biayanya besar untuk pendidikan anak, beasiswa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk akal bagaimana kebutuhan intelektualnya? Biaya pendidikan, biaya pelatihan agar kemudian mereka skillnya itu meningkat. Kalau skillnya meningkat, kemudian mereka bisa meningkatkan penghasilannya. Harapannya kalau sudah seperti itu tidak lagi mendapatkan zakat, justru termasuk orang yang berzakat. Harapannya begitu hadirin. Untuk harta dan ekonomi bagaimana? Bisa diberikan untuk modal usaha, alat-alat produksi. Tetapi masyarakat yang tergolong penerima zakat ini ketika diberi modal itu perlu pendampingan Pak. Tidak bisa hanya dikasih
modal saja. Ada beberapa remaja masjid pernah datang. Yang bersangkutan diskusi begini, di masjid tempat mereka aktif kegiatan itu ada uang zakat yang terkumpul. Takmirnya itu tidak berani digunakan untuk apa dan bagaimana menyalurkannya. Atas inisiatif remasnya, berinisiatif mereka, ayo kita buat program untuk orang-orang yang menerima zakat ini. Tapi sebelum itu mereka silaturahim ke kelurahan, ya, nanya data-data tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ditanya oleh orang kelurahan, untuk apa mas? Mereka itu sebetulnya sudah sangat sering kami bantu, tapi nggak selesai-selesai. Kenapa seperti itu? Nggak ada pendampingan, ya, nggak ada pendampingan. Sehingga ketika dikasih rombong habis, ya. Dikasih modal juga habis. Namanya bisnis itu hadirin kan nggak selalu untung. Sedangkan kebutuhan itu kan harian. Pasti kebutuhan itu pasti, tapi keuntungan tidak. Lama kelamaan ya rombongnya hilang. Oke. Nah sehingga kemudian perlu ada pendampingan. Di sini kemudian penting bagi orang-orang yang kaya misalnya, ayo sinergi. Mana anak-anak remas ini, remaja-remaja. Mungkin ada mahasiswa. Kalau misalnya di sini ada mahasiswa, disiapkan di sini, Anda boleh tinggal di sini mahasiswa, tapi ajar anak-anak ini yang TPK ini silakan diajari. Kemudian berikutnya ini ada zakat. Nanti kita yang menyiapkan zakatnya sampai mahasiswa sebagai pendampingnya. Oh, luar biasa. Nanti mahasiswa ini sekaligus jadi pengabdian masyarakat, sehingga nanti nggak repot-repot lagi mengeluarkan biaya. Bahkan juga boleh jadi apa yang dia lakukan menjadi bahan untuk skripsi mereka atau tesis mereka dan sebagainya. Jadi multiplayer efeknya itu sangat banyak, manfaatnya sangat banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik hadirin yang dirahmati Allah, ini waktunya sudah siang gitu. Sekarang waktunya cari duit. Jadi kita membahas monggo bila ada yang disuka saya persilahkan. Yang pertama, ketika kadang kita dapat rezeki dari manapun, halal berjualan, kemudian ada yang berpendapat untuk traktiran, jadi mau karyawan kita atau siapapun bisa makan bareng diambilkan dari uang zakat, itu boleh apa enggak untuk traktir? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pajak. Jadi ada berpendapat bahwa pajak itu zolim karena mengadili yang berbeda itu harus selalu. Tapi kalau zakat pajak maka dia berpendapat mereka rajin bayar zakat, tapi kalau pajak itu jadi sokor moyo. Jadi yang zakatnya dientel, yang pajaknya dientel. Baik. Yang pertama, zakat untuk traktir. Pertanyaannya yang ditraktir sinten? Kalau yang ditraktir ini orang-orang yang berhak menerima zakat, nggak jadi masalah. Tapi jenengan yang traktir jangan makan dari ikut-ikut itu, bayar sendiri nanti. Tetapi eman kalau zakat hanya digunakan penyalurannya untuk traktir, sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Ada cara yang lain yang lebih bagus untuk menyalurkannya. Ya, jadi kalau secara fikihnya boleh asalkan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan skala prioritas, bukan prioritasnya menyalurkan dalam bentuk traktiran. Kemudian yang kedua, tentang pajak. Harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena harta milik Allah Subhanahu wa taala, ada teori yang menyebutkan begini. Maka pemerintah itu berhak menetapkan tanggungan kepada rakyat, untuk membayar, karena harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan riwayat yang menyebutkan inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Sesungguhnya di dalam harta itu ada kewajiban lain selain zakat. Walaupun dari sisi sanadnya ada perbedaan-perbedaan, tetapi ini dijadikan sebagai acuan. Ditambah dengan surat Al-Baqarah 177 bahwa ada kewajiban lain selain zakat itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah pajak. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu negara itu punya yang disebut dengan Baitul Mal, yang isi pendapatan dan pengeluaran. Pendapatannya dari mana? Pendapatannya dari zakat. Zakat dibayarkan kepada negara.
untuk biaya-biaya yang diperlukan sesuai dengan peruntukannya. Ada zakat, ada harta rampasan perang dan lain sebagainya. Jadi sumber pendapatan primer pada masa Nabi dan para khalifah pada saat itu. Sedangkan pajak itu pendapatan sekunder, dibebankan kepada rakyat ketika Baitul Mal itu kosong, nggak ada, sehingga perlu minta, tetapi dibebankan kepada orang kaya saja. Sekarang negara modern beda dengan itu. Sumber pendapatan primernya bukan lagi zakat dan harta rampasan perang, tetapi pajak. Makanya kemudian pemerintah tidak mengelola zakat. Ya, kalau seperti di Saudi, pemerintahnya mengelola pajak, disebut dengan maslahatul doro'ib was zakat. Kalau bahasa kita itu mungkin direktorat pajak dan zakat, ya, dan zakat. Dulu di Saudi pajak itu tidak ada, tetapi sekarang sudah mulai. Ya, setelah ekonomi seperti ini sudah mulai ada pajak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pajak itu menjadi pendapatan primer. Justru negara kalau tidak ada pajak tidak bisa melakukan tanggung jawabnya, walaupun sebetulnya ada dari sumber daya alam dan sebagainya, cuma ya tidak memadai, atau sebetulnya cukup mungkin kalau dikelola dengan baik. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berpendapat negara tidak boleh menetapkan pajak, seharusnya yang bersangkutan bilang negara wajib mengelola zakat. Kita wajib membayar zakat kepada negara. Di samping itu negara kita ajak perang agar mendapatkan harta rampasan. Tapi siapa sekarang yang diperangi? Kan tidak ada. Makanya ya, karena sekarang Indonesia ini bukan negara Islam yang sumber pendapatannya sama dulu, tapi pendapatannya ada pendapatan primernya berupa zakat dan bagian dari harta milik Allah, sehingga pemerintah punya hak. Walaupun memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu penghitungan pajak itu ada reformasi agar adil, ya, agar adil. Penghitungan cara menghitungnya. Pajak itu ada kecenderungan yang bayar itu bukan yang kaya, yang bayar itu yang miskin. Kenapa? Karena biaya pajak dialihkan kepada pengguna terakhir. Oke, makanya kemudian ada pajak penjualan dan lain sebagainya. Oke, jadi secara fikih boleh negara itu menerapkan pajak karena memang sumber pendapatan primernya itu bukan seperti dulu pada masa Nabi, tetapi untuk filosofinya dan juga cara penghitungannya perlu terus dilakukan upaya-upaya pembenahan agar adil bagi semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon. Kita misalnya di masjid sini, Ustaz, kita dapat zakat, misalnya dapat 6 juta. Itu kan selama ini kita di samping kita membagi zakat fitrah, nah uang 6 juta itu juga kita bagi-bagikan, misalnya dikasih 200.000 per orang. Nah itu akhirnya bagaimana, Ustaz? Boleh dibagikan? Kalau yang diberi itu mustahik, yang berhak menerima, nggak apa-apa. Tapi kan katanya tadi harus buat 1 tahun. Kalau cuma 200, ya itu yang 200. Oh gitu. Ya. Boleh pulsa, Pak. Kali-kali dulu. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi begini. Kalau uang 6 juta pun untuk 1 tahun juga nggak cukup. Itu tandanya apa? Tandanya zakatnya masih kecil. Zakatnya masih kecil. Atau panjenengan keliling dari rumah ke rumah, jenengan lihat, kemudian tuan rumahnya dibilang, Pak, jenengan ini sudah waktunya zakat, Pak. Ayo bayar ke masjid. Begitu. Awas, nanti kalau nggak bayar, ya, saya perangi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu. Ya, nggak apa-apa. Ini memang tidak ideal. Meskipun tidak ideal, tetap boleh saja. Jadi tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetap boleh. Masya Allah. Kok didosa ini? Gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa, Pak. Saya tadi bicara ideal. Seharusnya ketika memberi itu, kalau dalam diskusi fikih,
cukup untuk 1 tahun, atau nggak apa-apa 200.000, nanti dikasih lagi sampai dia itu kaya. Atau jenengan kalau punya kebijakan yang boleh dan tidak salah, tidak harus 8 kelompok itu semuanya diberi. Misalnya kompleks perumahan ini yang tergolong fakir miskin berapa orang? Misalnya ada 10 misalnya, sudah untuk tahun ini 1 saja yang dikasih. Tahun ini berapa? 1 saja. Ada uang zakat 10 juta ini. Diperuntukkan apa? Ini ada zakat, tapi nggak boleh untuk konsumtif, untuk produktif. Jangan buka usaha, toko nanti dibiayai. Dan nanti akan didampingi oleh remas-remas masjid ini, ya, terkait dengan bisnis dan lain sebagainya. Harapannya tahun depan tidak lagi menerima zakat, ganti yang lain. Bisa juga seperti itu. Tapi rata-rata kita keluar di dalam sini. Kalau alhamdulillah kalau di sini sudah nggak ada yang berat menerima zakat, jadi proyek Pak. Masjid ini perlu ada proyek, bukan hanya untuk tempat ibadah, tapi masjid pada zaman Nabi itu juga digunakan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Pernah saat itu Madinah kekurangan air, sumber daya air dikuasai oleh orang Yahudi. Setelah sholat Nabi menyampaikan, ini ada masalah air. Air sumur bi'ru rumah dikuasai oleh orang Yahudi. Siapa yang sanggup untuk membeli kemudian airnya diberikan pada kaum muslimin, maka nanti dijamin masuk surga. Masjid digunakan untuk menyelesaikan masalah krisis air, dan ketergantungannya keterikatannya kepada masjid semakin kuat, sehingga orang-orang yang menerima ini mau datang ke masjid. Kenapa? Karena merasa ada manfaat yang didapatkan di sini. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu tidak hanya ceramah-ceramah, justru yang konkret itu membagi-bagi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk zakat pertanian itu kan tadi nisabnya 650 itu hasil panen apa setelah dikeluarkan biaya-biaya? Ada biaya-biaya. Baik, jadi ada 2 kategori. Kategori pertama dengan biaya-biaya. Kalau dengan biaya-biaya zakatnya 5%. Kalau dengan biaya-biaya. Kalau tanpa biaya zakatnya 10%. Jadi perbedaan pakai biaya atau pakai tidak tergantung pada rate-nya tadi, didasarkan pada rate. Panjenengan misalnya punya kebun mangga 1 hektar, pohon mangganya banyak, nggak pernah ikut nyirami dan nggak pernah merawat, orang-orang mundur saja. Ditimbang, kok lebih dari 653. Nah, kalau seperti ini zakatnya berapa persen? 10%. Begitu Pak. Kalau gagal panen tapi mencapai nisab. Kenapa? Kalau gagal panen tapi hasilnya mencapai nisab, ada zakatnya. Kalau gagal panen tidak mencapai nisab, ya tidak ada zakatnya. Berhasil panennya tapi tidak mencapai nisab, berarti sawahnya kecil. Berarti hadirin yang dirahmati Allah, kita ini disuruh kaya atau disuruh miskin? Kaya. Disuruh kaya. Semoga kaya semua yang Amin. Sini dulu. Itu emas dalam bentuk perhiasan dipakai sehari-hari, apakah itu termasuk objek dalam? Emas yang dipakai sehari-hari selama wajar tidak termasuk yang dihitung. Emas yang dipakai oleh laki-laki termasuk dihitung. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh memakai emas. Nah, kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas? Karena laki-laki itu disebut dengan emas. Makanya ada hasil penelitian, nggak tahu ini betul apa tidak. Laki-laki yang menggunakan emas itu potensi kena sakit apa itu? Kanker. Nah, katanya seperti itu. Ya, jadi ketika dilarang itu ada manfaatnya dan ada makosid. Begitu Pak.
Tapi kalau 100 gram dipakai semua ya kena zakat. Di luar kewajaran. Monggo. Sewa. Di rumah yang nggak ditempatin. Rumah tidak ditempati disewakan. Iya. Disewa ada per tahun itu kan ini mencapai 653 kg beras. Itu kalau dikiaskan dengan apa namanya, dengan hasil kurangnya. Disewa 1 tahun itu nggak sampai dengan nisabnya. Tapi ini ada yang sewa 2 tahun nyampe tuh gitu. Nah itu keluar zakat berapa? Tidak. Hitungannya per tahun. Ya, hitungannya per tahun. Wallahu a'lam. Zakat bedanya fuqara dan masakin baik kriteria, pengertian maupun batasnya. Jadi fukor dan masakin ini hadirin dirahmati Allah, ada yang kerja tapi penghasilannya tidak cukup, dan ada yang nggak kerja atau tidak mampu bekerja sehingga kemudian penghasilannya tidak cukup. Karena ada juga nggak kerja tapi penghasilan cukup. Sebab apa? Bisnisnya sudah makrifat, tinggal wiritan saja setoran datang sendiri. Tinggal wiritan setoran. Tapi yang dimaksud di sini ini, fakir tidak memiliki apapun atau memiliki tapi tidak mencukupi. Miskin kondisinya lebih baik daripada fuqara. Aktualisasi sekarang ini begini. Haji berapa kan tidak? Aktualisasi zaman sekarang itu begini. Siapakah fakir miskin ini? Pemuda sudah memasuki usia nikah tapi tidak memiliki biaya, bisa diambilkan dari pos fuqara wal masakin. Pelajar atau mahasiswa yang fokus menuntut ilmu sehingga tidak bisa bekerja. Kemudian tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat, pekerja pegawai berusaha tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan keluarga. Begitu juga janda yang tidak berpenghasilan, bisa masuk kategori fakir atau miskin. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, terkait dengan pertanyaan itu sudah ya? Tapi tadi sewa ya? Oh iya sudah. Menyambung Pak Jadi tadi, misalkan emas ataupun tanah yang kita hasilkan dari uang hasil kerja itu masuk zakat atau memang tidak termasuk juga salah satu uang diberikan emas, gitu, sehingga mungkin masihnya belum mencapai nisab kalau bentuknya emas, atau diberikan tanah itu pun belum mencapai nisab, tapi hasil pembelian ini dari tabungan yang kita berbisnis atau yang kita kerja, nah itu sudah berbentuk. Dalam 1 tahun itu otomatis aset itu kan ada tabungan, ada ini. Nah, hasilnya itu ujungnya dari bisnis atau dari kita kerja. Nah, ini sudah wajib zakat juga enggak kira-kira? Jadi begini, konsepnya itu satu pos hanya 1 kali kena zakat pada 1 tahun. Jadi misalnya panjenengan dagang, mendapatkan laba itu kemudian digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Ada sisa dari laba itu, sedangkan zakat perdagangannya sudah dikeluarkan. Dari sisa ini ditabung. Maka tahun ini tabungan dari sisa laba tidak ada zakatnya. Tapi kalau laba ini kemudian terus mengendap di saldo sampai masuk tahun berikutnya, termasuk yang dihitung nantinya. Gitu, Panjenengan misalnya mengikuti pendapat ada zakat profesi. Ustaz, saya itu mengikuti pendapat adanya zakat profesi, dan saya mengikuti pendapat bisa dibayarkan tiap bulan. Kalau menggunakan pertanian bisa tiap kali dapat. Kalau menggunakan zakat nisab yang emas dan perak dalam bentuk menyegerakan bayar zakat. Jadi sumber yang 1 tahun ini kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka tidak ada zakat lagi pada tahun ini. Baru kalau misalnya mengendap tahun berikutnya mencapai haul, termasuk yang dihitung juga, ditambah dengan saldo-saldo yang lainnya. Nah, jadi konsep zakat itu satu sumber hanya 1 kali diambil zakat pada tahun ini. Beda dengan pajak. Kalau pajak itu kadang satu sumber berkali-kali. Saya dapat gaji kena pajak, saya transfer ke istri kena pajak, saya transfer ke anak-anak kena pajak. Itu pada satu istri. Kalau istrinya 4, gitu, potongannya. Nah, itu beda antara pajak dengan zakat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah siang ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.